Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama kembali menaikkan puji syukur kepada Tuhan dengan kita berbuat baik di hadapannya. Dan mari sebelum kita mulaikan, kita masuk di dalam doa. Dan sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama angkat pujian dengan pujian. Bersyukur Bapa. Haleluya. Mari saat ini kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan karena kekayaan kemurahan Tuhan dalam seperti waktu Tuhan berbuat bagi kita. Kita percaya Allah kita adil, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kasih setianya yang tak pernah tinggalkan kita. Haleluya, kasihnya yang sempurna. Haleluya, Yesus, kami bersyukur. Kami membuka hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, terima kasih setiap hari. Haleluya. 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 Mari kita bersama-sama pujian ini. Banyaknya kau berdua di dalam hidup dan jangan indahku terjadi
Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita bersorak-sorai bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita sekali bersyukur karena Tuhan yang selalu baik di dalam kehidupan kita. Haleluya. Persiapkan kembali hati kita supaya saat ini kita benar-benar siap dipanggil oleh kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersama-sama masuk dalam doa kembali. Dan sebelum kita berdoa, mari kita angkat dengan pujian. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Mataku ajar dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu menantikan di setiap langkahmu percaya.
Bapa yang di dalam surga, dengan mengucap syukur kepadamu, kami yakin bahwa pertolongan yang kami rasakan hanya datang
daripada-Mu saja Tuhan. Kami yakin bahwa saat ini Engkau hadir di antara kami, dan Tuhan berkenan akan ibadah kami sekalipun kami melakukannya secara online. Bapak, kami yakin semua peralatan yang kami pergunakan, terlebih jaringan internet yang kami pakai, kiranya Tuhan kuasai jika tidak terputus di tengah jalan. Dan apa yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini dapat menjangkau akan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan bekerja dengan kuasa, dan kami yakin bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Semua yang dapat kami lakukan adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan sendiri. Kiranya apa yang dapat kami lakukan pada pagi hari ini terlebih kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan mengurapi dan memakai hamba-Mu yang hina dan kecil ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang bekerja sehingga firman dapat menjangkau dimanapun anak-anak-Mu berada. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang respon kita terhadap penderitaan. Respon kita terhadap penderitaan, atau boleh kita katakan dengan satu judul, sikap kita bagaimana di saat kita menghadapi cobaan-cobaan. Nah, untuk itu mari kita akan membaca lebih dulu firman Tuhan di dalam suratan Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kalau kita baca begini, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, karena mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Karena itu, saudara-saudaraku, kita kembali kepada ayat emas kita, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kita menyadari tantangan iman orang yang mengikut kepada Kristus adalah penderitaan, pencobaan, penyakit, atau hal-hal yang menekan. Ketika seorang Kristen menderita, mengalami cobaan-cobaan dengan berupa apa saja, maka
seringkali muncul dalam hati seseorang itu pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan di antaranya, apakah Tuhan itu masih sayang kepada saya? Apakah Tuhan itu masih ada ya? Kenapa? Kalau Dia masih ada tidak menolong kepada saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya menderita sedemikian, mengalami cobaan yang sedemikian sampai habis-habisan? Sakit yang saya rasakan tidak kunjung sembuh. Inilah beberapa keluhan-keluhan sering muncul dan terjadi pada diri seseorang. Saudara-saudaraku, tidak hanya demikian. Ketika mereka melihat dan merasakan bahwa sampai beberapa saat mereka berseru, berdoa, tetapi seolah-olah Tuhan tidak menjawab, mulailah imannya goyah. Imannya mulai beralih kepada yang lain. Mereka mencari jalan yang disebut alternatif, jalan yang hanya bersifat sementara. Mereka lari ke tempat-tempat yang mereka anggap sanggup menolong, menjadikan seluruh hidupnya semakin membaik. Tetapi apakah itu menjadi jaminan? Kelihatannya tidak. Bahkan sampai mereka melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar iman mereka. Mereka berani membayar mahal untuk mendapatkan pertolongan-pertolongan itu. Sekalipun sifatnya tidak kekal. Saudara-saudara, coba kita kembali kepada ayat yang kita baca, bagaimana Rasul Yakobus mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi tantangan dan cobaan-cobaan. Yang kita tahu bagaimana firman Tuhan itu mengajarkan dengan jelas kepada kita. Pertama-tama, saudaraku, kalau kita menghadapi semua tantangan, bahkan cobaannya semakin menekan kepada kita, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama tadi disebutkan di dalam ayat yang ke-9, kita jangan bersungut-sungut, kita jangan saling menyalahkan, kita jangan mencari kesalahan orang lain, kita jangan menghakimi. Saudara-saudaraku, mereka ribut mencari kambing hitam. Kenapa ini bisa terjadi? Padahal kesalahan itu pada dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, oleh karena itu percayalah bahwa ketika Tuhan berfirman bahwa hakim yang adil itu sudah diambang pintu. Karena itu, saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Padahal pada akhirnya kita pun juga akan menghadap kepada hakim yang adil, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus tahu bagaimana kebenaran-kebenaran itu harus ditegakkan. Dia yang akan membela kepada kita, Dia yang membebaskan kita. Kenapa? Kita mesti bersungut-sungut, kita saling menuduh, kita saling mencari kambing hitam. Saudara, itu menunjukkan bahwa ketidakyakinan kita kepada Tuhan sungguh nyata. Orang yang bersungut-sungut, orang yang kecewa, orang yang mau menangnya sendiri itu justru menunjukkan imannya tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bersyukur. Oleh karena itu, di dalam ayat yang kita baca tadi menunjukkan Yakobus mengajak kepada kita, daripada kita bersungut-sungut, maka lebih baik kita boleh bersyukur dan mensyukuri seperti yang dilakukan oleh para nabi
yang juga pernah mengalami tantangan-tantangan, godaan dan cobaan, bahkan aniaya, bahkan pula ada yang mereka dibunuh. Tetapi kita melihat para nabi utusan Tuhan ini, sekalipun banyak tantangan penderitaan, dia tetap setia kepada Tuhan. Sebagaimana dicontohkan di dalam ayat yang kita baca tadi, bagaimana Ayub yang mengalami beban penderitaan sedemikian rupa, tetapi pada akhirnya dia dipulihkan oleh Tuhan karena dia tahu menyikapi tantangan dan cobaan hanya dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, sikap kita adalah kembali kepada ayat yang kita baca pada ayat yang ke-10 tadi. Kita harus belajar keteladanan para nabi-nabi yang teraniaya. Yakobus meminta jemaat kita belajar daripada nabi, khususnya banyak nabi-nabi yang terpedaya, tersiksa, teraniaya. Banyak di dalam Alkitab kalau kita baca di sana, bagaimana nabi-nabi itu menghadapi tantangan-tantangan, bahkan sampai mereka harus menghadapi kematian karena dipancung kepalanya. Tetapi kita melihat mereka tetap setia di dalam memberitakan berita Injil, mewartakan kabar baik. Mereka dengan setia karena Tuhan yang memanggil mereka untuk setia. Tuhan memberikan contoh dan mengajarkan kepada mereka, sehingga apapun yang mereka hadapi, tantangan-tantangan itu bukan merupakan sesuatu yang menghambat, tetapi justru membuat mereka semakin kuat dalam melayani kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu kita harus percaya di tengah situasi yang sulit sekalipun, apalagi di tengah-tengah pandemi yang kelihatannya tidak semakin surut tapi justru semakin merajalela. Pemerintah memperlakukan PPKM darurat. Saudara-saudara, banyak penyekatan dengan tujuan supaya banyak orang tinggal di rumah, dan resikonya kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita tidak mendapatkan income, kita tidak mendapatkan pemasukan. Saudara-saudara, kita memang melihat bagaimana apalagi para pedagang-pedagang angsongan di malam hari mereka harus menjajakan dagangannya, tetapi dengan PPKM darurat ini mereka harus tutup, mereka tidak berjualan. Dari mana mereka mendapatkan hasil untuk mencukupi kebutuhannya? Saudara-saudaraku, tetapi kita melihat Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka. Sekalipun pemasukan mereka berkurang, tetapi Tuhan masih dapat memelihara mereka dengan baik. Mereka terpelihara dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku, walaupun kita menderita, tetapi jika kita tetap beriman, percaya kepada Tuhan, kita tidak menghadapi, kita tidak melakukan hal-hal yang bersalah di hadapan Tuhan, sudah pasti kita melihat penderitaan itu akan berlalu. Kita melihat bagaimana Tuhan akan memberikan pelangi kasih yang begitu indah, sekalipun datangnya hujan yang berlalu akan munculkan pelangi yang begitu indah. Ini menandakan bahwa harapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah pudar. Harapan kita kepada Tuhan akan selalu dinyatakan dan diberi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, pada akhirnya, saudara-saudaraku, bagaimana respon kita terhadap segala tantangan-tantangan hidup di tengah-tengah masa pandemi saat sekarang ini? Apakah kita menghadapinya dengan bersungut-sungut, atau sebaliknya kita saling mensyukuri segala perkara? Kita tidak bersungut-sungut dan saling menyalahkan, mencari kambing hitam, tetapi marilah kita menghadapinya dengan ucapan syukur, dengan tabah, dengan berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berfirman,
melalui apa yang dikirimkannya, diilhamkannya kepada Petrus, di mana 1 Petrus 5:7 itu mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, karena Dialah yang memperdulikan kamu. Tuhan itu selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu mengingat kepada kita. Tuhan selalu menjaga kepada kita. Pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua kehidupan kita, sudah pasti Tuhan akan mencukupi dan memelihara kepada kita. Asal kita tetap percaya dan bersyukur. Kembali kepada ayat yang kita baca tadi, bagaimana petani yang begitu dengan giginya, dengan bersusah payah, tetapi petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan untuk dia pada akhirnya memanen hasil olahan tanahnya dengan sukacita. Walaupun awalnya dia bersusah-susah, menangis, merintih, mengalami suatu tantangan-tantangan, tetapi ketika hasil panenannya melimpah, dia boleh bersukacita. Jika kita semua tetap bertahan kepada Tuhan, menghadapi semua tantangan hidup ini, Tuhan tidak akan tinggalkan. Tuhan pasti memberi yang terbaik dan mengaruniakan pemeliharaan kepada kita semua. Kiranya melalui renungan yang pendek pada pagi hari ini akan memberikan kepada kita masukan untuk menguatkan iman kita dalam menghadapi keadaan dan situasi kondisi dunia yang seperti ini. Kita yakin Tuhan pasti memelihara dan menjaga kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pertolongan yang kami harapkan bukan dari yang lain, bukan dari dunia ini, bukan dari orang tua, bukan dari orang-orang yang kami anggap mampu menolong kepada kami. Sekalipun mereka menolong, tetapi itu hanya sementara. Tetapi jika kami mengharapkan pertolongan itu dari Tuhan, pertolongan ini akan semakin hari nyata. Pertolongan yang tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Tuhan, kami yakin bahwa sekalipun di tengah-tengah pandemi yang sedemikian rupa, cobaan dan penderitaan, kekurangan, kemiskinan yang melanda seluruh umat manusia, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, menjaga melindungi seluruh keluarga pribadi kami dari segala pandemi ini, dari semua tantangan-tantangan. Oh Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang ada selalu memelihara kepada kami. Kami yakin pemeliharaanmu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah terputus. Sekalipun tantangan menghimpit, tetapi kami yakin Tuhan masih menyertakan dan memelihara kepada kami. Karena itu Bapa di surga, kami percaya pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan. Pertolongan itu hanya kami dapatkan daripada Tuhan sendiri, yang telah rela korbankan diri bagi kami untuk mengangkut segala dosa, beban, keberatan, masalah, sakit, dan penyakit kami. Tuhan yang sudah mengangkat dan menggantikannya dengan sukacita dan keberkatan bagi kami seluruh umat Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, dimanapun anak-anak-mu berada, Tuhan yang ulurkan tangan untuk menjamah mereka, memberkati mereka, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka, dan memulihkan mereka dari segala sakit, penyakit, dan beban penderitaan mereka. Tuhan yang memulihkan kepada mereka semua.
Karena itu Bapa di sorga, kami yakin doa kami berdengar, Engkau kabulkan, Engkau beri kami yang terbaik untuk kami tetap melanjutkan hidup di dunia ini. Oleh karena itu kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami semua. Kami serahkan kepada Tuhan dan kami hanya berharap serta mengandalkan Tuhan sebagai pertolongan kami dan Allah kami. Oleh karena itu Bapa, Tuhan mendengar seru doa dan permohonan kami semua. Sekarang ya Tuhan berkati anak-anak dalam kehidupan rumah tangga keluarga mereka, pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan baik di pabrik, di kantor, sekolah, perbengkelan mereka. Oh Tuhan berkati mereka dengan berkat Tuhan yang berkecukupan, sawah, ladang, ternak-ternak mereka, perikanan mereka, semua kami serahkan kepada Tuhan. Dijauhkan dari segala hama, dijauhkan dari segala hal yang merugikan, tetapi Tuhan melipat gandakan hasil. Oh Tuhan, karena mereka hasil persawahan mereka, ladang mereka, Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang berkecukupan. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan mendengar seru doa dan permohonan kami. Dan kiranya berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus di dalam berkat persekutuan dan karunia Roh Kudus ada menyertakan seluruh saudara dimanapun saudara berada hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati.